Bentar. Tadi aku lihat-lihat, kayaknya barang yang dia pakai itu juga branded. Jangan-jangan dia pakai pesugihan. Tadi kan dia pakai barang branded. Aku mau lihat dia tuh kalau di sosial media tuh suka pamer apa enggak ya? Tuh kan, ini acara apaan lagi? Udah pasti nih dia nih pakai pesugihan. Makanya dia bisa beli barang-barang branded. Jadi teman-teman, takdir emang udah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia bisa mengupayakan agar takdir sesuai dengan harapan kita, yakni dengan cara berdoa, bertawakal, dan berikhtiar. Nah, untuk mengetahui apa itu takdir dalam perspektif Muslim Nusantara, simak video lebih lanjut. Let's go. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Nuriski ya. Saya mengampu guru salah satu di SMA Negeri 1 Banyutono. Oke, takdir ya. Menurut saya mungkin takdir itu adalah suatu ketetapan atau ketentuan dari Allah SWT yang mana itu meliputi seluruh pengetahuan alam, baik alam dunia maupun alam akhirat, yang sudah direncanakan oleh Allah SWT terhadap para makhluk-makhluknya gitu. Islam Nusantara ya, kalau menurut saya pribadi, Islam Nusantara itu Islam yang ada di Nusantara, tetapi Islam Nusantara itu memiliki kekhasan sendiri yang hanya ada dimiliki di Indonesia. Terkait di dalamnya, sebenarnya Islam itu memiliki gabungan nilai-nilai teologis keislaman di dalamnya, tetapi juga ada tradisi kearifan lokal, budaya, kemudian adat istiadat yang ada di tanah air kita, terkhusus di Indonesia sendiri. Dulu pas penyebaran agama Islam itu kan melalui beberapa teori, itu salah satunya disebarkan oleh Wali Songo gitu. Nah, Wali Songo itu dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia tidak serta-merta nilai Islam semuanya, tapi menggunakan tradisi-tradisi adat istiadat yang ada di Indonesia, kemudian dipermak sedemikian rupa, di situ disisipkan nilai-nilai Islam, sehingga terjadilah tradisi Islam yang memiliki ciri khas melalui tradisi budaya yang sebelumnya belum Islam. Takdir itu merupakan ketentuan atau kepastian dari Allah, tetapi di sini takdir itu memiliki dua jenis macam. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir muallak gitu ya. Kalau takdir mubram itu sudah mutlak dari Allah SWT dan itu tidak bisa dirubah. Contohnya seperti kelahiran, kemudian kematian, terus jenis kelamin, terus rezeki, jodoh, maut dan sebagainya, itu tidak bisa dirubah. Itu sudah kepastian dari Allah sendiri. Tapi kemudian ada takdir yang namanya takdir muallak. Di situ ada takdir yang mensertakan usaha ikhtiar doa dan manusia untuk bisa mengubah takdir itu sendiri. Jadi di situ ada takdir yang memang bisa diubah dengan cara ikhtiar, usaha dan doa dari manusianya gitu. Oke, menjaga kepercayaan terhadap takdir dari Allah. Nah, kita memiliki ini. Sebenarnya dalam hidup ini kita punya rencana planning tertentu untuk kehidupan kita kelak ke depan. Tetapi di antara rencana-rencana yang kita sudah rencanakan, di situ tidak kok pasti berjalan dengan mulus. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang terbaik dan paling sempurna itu adalah rencana yang ditetapkan Allah pada diri kita. Bukan sesuai apa yang kita inginkan, tetapi yang Allah inginkan kepada kita gitu. Jadi kita ya ketika berbeda dengan apa yang kita rencanakan, ya sudah, kita prasangka aja baik dengan Allah. Itu adalah yang terbaik bagi kita, itu adalah qadarullah, dan semoga dengan itu kita bisa mengambil ibrah atau hikmah di dalam suatu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Benar, gini. Di dalam rukun iman itu kan takdir merupakan salah satu rukun iman. Di dalamnya kan ada 6 rukun iman, di situ sudah dijelaskan 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6, dan yang ke-6 itu adalah percaya adanya takdir dan ketetapan dari Allah SWT. Nah, dengan kita mengimani adanya takdir yang benar-benar dari Allah itu,
kita bisa membuat diri kita itu ya sudah, kita ada usaha, ada ikhtiar, dan sudah dijelaskan bahwasanya ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Kalau yang takdir tidak bisa diubah ya sudah kita jalani, qadarullah, kita terima apa adanya. Tetapi kalau takdir dari Allah itu masih bisa kita ubah, ya sudah kita bekerja semaksimal mungkin gitu ya kan. Kalau saya lihat gitu ya, kalau keseharian masyarakat yang percaya dengan takdir itu ya dia akan menjalani kehidupannya dengan penuh semangat gitu ya. Dia menjalani bahwa seolah-olah dia akan hidup selamanya gitu ya. Tetapi di dalam ibadahnya dia akan berpikir bahwasanya ibadah itu adalah ibadah terakhir kali, maka dia akan usahakan semampu dan semaksimal mungkin. Tetapi di dalam dunia nyata, di dalam dunia kerja, dia berpikir seolah-olah itu akan hidup selamanya. Jadi untuk membebani atau untuk membawa bekal hidup selamanya itu butuh modal yang sangat banyak. Maka dia di dalam kehidupan nyata maupun di dalam ibadahnya dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kehidupannya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada dirinya. Allah suka banget dengan usaha kita. Allah itu cinta dengan proses. Untuk prosesnya silahkan kalian berproses, tetapi untuk hasilnya saya yang menentukan. Begitu kata Allah. Selama takdir ketetapan dari Allah itu masih bisa diubah, ya sudah kita laksanakan secara sepenuhnya, semaksimalnya bagaimana. Tetapi kemudian kalau itu qadarullah, Allah tidak mengizinkan untuk kita mendapatkan sesuai keinginan kita. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan rencana terbaik itu adalah rencana Allah kepada diri kita. Meskipun kita juga punya rencana ke depannya yang menurut kita baik, tetapi Allah lebih tahu apa yang lebih baik buat diri kita. Selama takdir itu bisa diubah, ya sudah kita maksimalkan apa yang bisa menjadi usaha kita. Nah di situ ya. Tetapi kalau toh memang tidak bisa diubah, ya sudah kita lapang dada untuk menerima qadarullah. Kita percayakan bahwasanya oh ini qadarullah, ini qadarullah, ini qadarullah. Nanti kita bisa menerima dengan qanaah, dengan lapang dada menerima apa adanya yang sudah ditakdirkan untuk kita. Begitu. Selama prosesnya kita berjuang silahkan, tetapi untuk hasilnya Allah yang menentukan. Selama itu proses sesuai planning kita ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai itu lebih alhamdulillah, karena Allah lebih tahu apa yang lebih baik buat diri kita gitu ya. Ketika kita sudah yakin dengan rukun iman, dengan Allah dan sebagainya sampai di takdir tadi, ya sudah kita berjalan melewati kehidupan ini sudah sesuai jalannya gitu loh. Sudah sesuai. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sudah yakinlah bahwasanya itu memang yang terbaik buat kita. Ya ini sangat penting ya bagi pemuda dan pemudi gitu ya. Karena pemuda dan pemudi itu memiliki emosional yang masih labil gitu ya. Idealisnya sangat tinggi gitu. Harus begini, harus begitu, harus sesuai dengan saya gitu ya. Harus berjalan sesuai apa yang saya inginkan begitu. Tapi maksudnya silahkan kalian berproses, silahkan kalian berusaha, silahkan idealis seidealis mungkin gitu ya. Tetapi ketika dunia ini berjalan tidak sesuai idealis kalian, ya jangan kecewa gitu ya. Karena kita punya batasan gitu ya, punya batasan, punya usaha tapi punya batasan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita maksimalkan itu nanti ya sudah sesuai dengan Allah tetapkan gitu ya. Tidak kok harus semuanya itu berjalan sesuai keinginan kita, tidak gitu ya. Karena di situ Allah punya ketetapan sendiri terhadap kehidupan kita gitu ya. Jadi diri pribadi itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Tidak ada tekanan dari orang lain itu menurut kita planning kita untuk sampai ke ketetapan Allah itu adalah baik. Tetapi menjadi sesuatu yang diinginkan Allah dan Rasulnya kepada diri kita itu jauh lebih baik gitu ya.
Nah, mungkin itu ya.